Semuanya, perkenalkan nama saya Meriani Hotmaida Sitompul dengan NIM 25021010806, Prodi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada soal UTS yang dijadikan menjadi PPT PowerPoint, yaitu untuk tugas UAS pengantar akuntansi. Berikut penjelasan tentang taksiran kerugian piutang dan jurnal penyesuaian, yaitu soal akuntansi. Oke, di slide pertama yaitu tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu memahami taksiran kerugian piutang, dan yang kedua memahami cadangan kerugian piutang atau disebut juga dengan CKP. Ketiga, menghitung jumlah CKP yang diperlukan. Keempat, membuat jurnal penyesuaian kerugian piutang. Serta kelima, memahami penghapusan piutang itu sendiri. Oke, di slide kedua ini soal nomor 1, kerugian piutang ditaksir 1% dari penjualan. Oke. Saldo akun CKP sebelum disesuaikan mempunyai saldo kredit yaitu 800.000 dengan taksiran kerugian piutang sama dengan 1% kali penjualan, serta penyesuaian debit beban kerugian piutang atau kredit CKP sama dengan taksiran dikurang 800.000. B. Saldo akun CKP sebelum disesuaikan mempunyai saldo kredit yaitu 600.000 dengan taksiran kerugian piutang sama dengan 1% dikali penjualan. Penyesuaian debit beban kerugian piutang atau kredit CKP sama dengan taksiran dikurang 600.000. Oke, di selanjutnya nih satu soal nomor 2. Analisis umur piutang. Jumlah cadangan kerugian piutang yang seharusnya menjadi Rp6.900.000. Saldo CKP sebelum disesuaikan mempunyai saldo kredit yaitu Rp3.500.000. Penyesuaian debit beban kerugian piutang atau kredit CKP sama dengan Rp6.900.000 dikurang Rp3.500.000 sama dengan Rp3.400.000. Yang B, saldo CKP sebelum disesuaikan mempunyai saldo kredit Rp1.500.000. Penyesuaian debit beban kerugian piutang atau kredit CKP sama dengan Rp6.900.000 ditambah Rp1.500.000. Oke, sorry ya, sama dengan Rp8.400.000. Oke, di slide selanjutnya yaitu yaitu soal nomor 3, PT Furi. Data per 31 Desember 2018, 150 juta, yaitu satu piutang dagang, yang kedua cadangan kerugian piutang CKP Rp900.000, yang ketiga penjualan Rp980 juta, dan yang keempat retur dan potongan penjualan Rp20 juta. Diminta satu, jurnal penyesuaian jika kerugian ditaksir 2% dari penjualan bersih. Yang kedua, jurnal penyesuaian jika kerugian ditaksir 3% dari saldo piutang. Dan yang ketiga, jurnal penghapusan piutang Tuan Sur tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.200.000. Penyelesaian soal nomor 3. Oke, yang pertama, kerugian ditaksir 2% dari penjualan bersih, yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang retun dan potongan sama dengan 980 juta dikurang 20 juta sama dengan 960 juta rupiah. Dan yang keduanya, taksiran kerugian sama dengan 2% dikali 960 juta sama dengan 19.200. Untuk penyesuaiannya sama dengan 19.200
Rp900.000 dikurang Rp900.000 sama dengan Rp18.300.000. Untuk jurnalnya yaitu beban kerugian piutang yaitu Rp18.300.000. Cadangan kerugian piutang yaitu Rp18.300.000. Untuk yang kedua, kerugian ditaksir 3% dari saldo piutang dagang. Yang disebut taksiran kerugian sama dengan 3% dikali Rp150 juta sama dengan Rp4.500.000. Untuk penyesuaiannya yaitu sama dengan Rp4.500.000 dikurang Rp900.000 sama dengan Rp3.600.000. Untuk jurnalnya yaitu beban kerugian piutang 3 juta sama dengan Rp3.600.000 dan cadangan kerugian piutangnya yaitu Rp3.600.000. Yang ketiga, penghapusan piutang Tuan Sur per tanggal 31 Mei 2019. Jurnal cadangan kerugian piutang Rp1.200.000 dan piutang dagangnya Tuan Sur sebanyak Rp1.200.000. Oke, di slide yang selanjutnya yaitu ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan penyesuaiannya yaitu dari kasus soal 1A CKP yang seharusnya yaitu 1% kali penjualan. Saldo CKP sebelum penyesuaian yaitu kredit Rp800.000. Dan untuk penyesuaian debit beban KP dan kredit CKP yaitu taksiran dikurang Rp800.000. Untuk soal 1B yaitu 1% dikali penjualan sama dengan untuk saldo CKP sebelum penyesuaiannya yaitu kredit Rp600.000, taksiran dikurang 600. Untuk kasus soal 2A CKP yang seharusnya Rp6.900.000, saldo CKP sebelum penyesuaian yaitu kredit Rp3.500.000. Dan untuk penyesuaian debit beban KP atau kredit CKP yaitu Rp3.400.000. Soal 2B yaitu Rp6.900.000 untuk CKP yang seharusnya debit Rp1.500.000 untuk saldo CKP sebelum penyesuaian dan Rp8.400.000 untuk penyesuaian debit beban KP atau kredit CKP. Dan untuk di slide terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya itu, yang pertama perusahaan perlu membentuk CKP untuk mengantisipasi piutang yang tidak dapat ditagih. Dan yang kedua, perhitungan CKP dapat menggunakan presentasi penjualan atau presentasi saldo piutang serta analisis umur piutang tersebut. Dan yang ketiga, penghapusan piutang dilakukan menggunakan saldo CKP tanpa menambah beban lagi. Oke, teman-teman. Sekian dari presentasi saya tentang taksiran piutang. Adapun kesalahan atau kurangnya saya akan perbaiki dan minta maaf. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.